Ini kita berdiskusi dengan PLT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dalam hal seputar persoalan pertanian di Nias Barat. Selama 15 menit ke depan kita akan berbincang dengan beliau dan kita melihat apa yang akan terjadi di Nias Barat soal persoalan-persoalan di pertanian. Baik, selamat datang Pak Kadis di podcast 24 jam. Pak Kadis, di Nias Barat ini ada yang mengatakan pertanian ini jalan di tempat dia. Seperti apa kita menyampaikan kepada masyarakat soal persoalan-persoalan yang terjadi di dinas kita? Pertama, jika ada persepsi atau anggapan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan jalan di tempat atau tidak bergerak, ya itu kami rasa mungkin benar. Kenapa? Jika kita melihat bahwa apa yang telah kami lakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan telah banyak berbuat di lapangan. Ya, memang secara kasat mata kita melihat teman-teman yang ada di Dinas DKPP waktunya kami pastikan berada di lapangan. Ya, jika kita melihat di bidang tanaman pangan khususnya di padi sawah, ya, kita lagi melakukan pendekatan kepada para petani. Kita lagi memberdayakan mereka, kita lagi memberikan ilmu dan pengetahuan kita kepada mereka sehingga mereka dapat berusaha tani yang baik dan benar. Kenapa? Jika kita melihat saat ini kondisi yang ada di Nias Barat saat ini, bahwa para petani kita itu masih menggunakan benih hasil turunan panen sebelumnya. Dan kita ketahui bahwa hasil turunan dari hasil panen jika dijadikan benih mengurangi hasil 10-15%. Sehingga kita menyarankan kepada mereka untuk penggunaan benih unggul. Dan kita pastikan ke depan bahwa para petani yang mengikuti anjuran kita akan kita perhatikan, kita fasilitasi. Begitu juga dengan pengolahan tanah. Kita melihat bahwa pengolahan tanah tidak dilakukan oleh para petani kita ketika mereka memulai penanamannya. Dan itu kita berikan saran kepada mereka untuk melakukan pengolahan tanah. Tetapi permasalahan yang terjadi adalah alat tersebut atau alat traktor, hand traktor yang ada di petani dan juga yang ada di dinas itu sangat minim. Dan ini menjadi kendala dan akan kami laporkan kepada pimpinan bagaimana mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan kepada pimpinan kita Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati akan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi saat ini di lapangan. Dan kami pastikan semua bidang yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan itu lagi bergerak. Ya mungkin jika dianggap selama ini lemah, ya mungkin karena ini terkait dengan data-data yang ada. Karena saya sudah tegaskan kepada para kepala bidang bahwa semua pergerakan yang ada di dinas itu wajib berdasarkan data. Dan selama ini itulah kekurangan kita di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa melihat bagaimana pergerakan yang cukup intensif dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, karena kita wajib mensejahterakan para petani, peternak, pekebun, nelayan, pembudidaya ikan yang ada di Nias Barat ini. Dan itu kami pastikan kita akan lakukan. Mungkin demikian. Secara spesifik Pak Kadis, soal pertanian tadi mungkin sudah terlaksana. Ya. Kemudian perikanan ini, ya kan? Mungkin perikanan ini juga adalah di beberapa wilayah di Nias Barat itu sangat urgent atau sangat membutuhkan. Nah, jadi seperti apa dinas kita ini untuk bisa merangkul mereka dalam hal kegiatan selama ini? Baik. Kami juga telah beberapa kali ketemu dengan nelayan di beberapa desa dan kami telah kumpulkan berdasarkan apa yang mereka butuhkan di sana. Bahwa ini dengan jumlah nelayan hampir 500 orang lebih. Pertama dulu sarana prasarana mereka kurang memadai. Yeah. Kemudian mereka ketika melaut, ya mereka perlu ke tengah laut untuk mencari ikan. Tetapi ke depan kita punya rencana bagaimana kita menempatkan suatu alat rumpon ya di tengah laut
Jadi para nelayan sudah bisa mengetahui di mana tempat mereka mencari ikan. Ya, karena rumpun ini kita ketahui fungsinya adalah tempat bermain, tempat bertelur oleh ikan-ikan. Jadi rumpun ini nanti akan kita letakkan di tengah laut. Dan harapan kami, nanti kami akan juga menyampaikan kepada pimpinan untuk mengakomodir apa kebutuhan para nelayan berdasarkan hasil analisa permasalahan yang kami temukan di lapangan. Kita berharap ke depan bahwa para nelayan ini mampu untuk menangkap ikan lebih dari yang sebelumnya. Ya. Salah satu permasalahan yang ada lagi di nelayan yaitu tidak terdapatnya pabrik es maupun cold storage yang ada di Kabupaten Nias Barat. Dan ini nanti kami akan coba usulkan proposal di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga teman-teman nelayan kita terbantu sehingga bisa berhari-hari melaut ketika mereka mendapatkan pasokan es batu atau es balok dari pabrik es. Ya, itu adalah kelemahan yang ada di nelayan saat ini setelah kami perhatikan di lapangan. Baik, selain daripada nelayan juga peternakan ini. Ya. Nah, ini kami lihat di lapangan keseriusan daripada khususnya Bapak Bupati ya, bagaimana untuk beternak. Bisa melalui BUMDes. Jadi seperti apa keterlibatan daripada dinas pertanian dalam hal kegiatan ini di BUMDes atau BUMD ya? Terima kasih. Kalau saat ini mulai dari tahun lalu rata-rata BUMDes yang bergerak di bidang ketahanan pangan itu ada sekitar 70 lebih yang bergerak di bidang peternakan. Ya. Dan saat ini mereka telah membangun kandang ternak babi di rata-rata pengurus BUMDes atau di desa. Saat ini kami melihat berdasarkan data yang masuk sama saya di minggu ini, ada sekitar 16 desa yang sudah selesai kandangnya. Otomatis kan itu wajib kita isi ternak babinya melalui dana yang ada di BUMDes tersebut. Tetapi permasalahan saat ini adalah Nias Barat masih belum bisa memasukkan hewan ternak babi dari luar masuk ke Nias Barat. Persoalan ini adalah karena adanya perbedaan dari status terjangkit dan terduga yang ada di daerah asal. Karena daerah asal yang kita harapkan untuk memasukkan ini berada di luar Pulau Nias, maka kita diwajibkan untuk membuat yang namanya analisa risiko. Dan kami pastikan saat ini analisa risiko itu telah kami buat dan telah kami susun. Dan pada hari Selasa depan kami akan melakukan Zoom dengan Direktur Kesehatan Hewan Pak Hendra dari Kementerian Pertanian yang membidangi urusan peternakan, sehingga mudah-mudahan setelah Zoom nanti hari Selasa depan Nias Barat sudah terbuka untuk memasukkan hewan ternak dibantu oleh dokter POV dari provinsi Indonesia. Soal ternak ini Pak Kadis, bagaimana soal persediaan tenaga kesehatan hewan ini di Nias Barat ini? Apakah sudah memadai atau bagaimana langkah-langkahnya? Sehat. Kita cukup beruntung saat ini di Kabupaten Nias Barat yang terkhusus di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, kita punya 3 orang dokter hewan. Ya, 3 orang dokter hewan, 1 orang sudah bekerja di dinas kita selama 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, dan 2 orang CPNS. Dan ketika saya bertemu dengan dokter hewan ini yang ada di bidang peternakan, dan kita harus akui mereka cukup mumpuni dan hebat di bidang peternakan, terutama di penyakit-penyakit yang ada di hewan ternak. Dan pada saat ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nias Barat, apabila ada sakit penyakit yang ditemukan pada hewan ternak Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Nias Barat dapat menghubungi kami di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Dan kami pastikan 1 kali 24 jam setelah kami menerima laporan, kami pastikan dokter hewan akan sampai di tempat Bapak Ibu. Mungkin demikian, Bang. Baik, terima kasih Pak Kadis. Diskusi kita pada saat ini, sahabat Nias Barat 24 jam. Demikian perbincangan kita dengan Pak Kadis
pada saat ini. Semoga apa yang kami sajikan ini menjadi jawaban dari sekian pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat Nias Barat tentang Dinas Pertanian di Kabupaten Nias Barat. Yo. Oh.